Sebagai alat tukar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita pernah merenungkan tentang bagaimana uang mempengaruhi hidup kita? Apakah kita hanya melihatnya sebagai alat tukar, ataukah ada hal lain yang lebih dalam dari sekedar angka dan kertas yang kita pegang setiap hari? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita cari tahu apa itu uang. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa, serta melunasi hutang. Uang juga dapat diartikan sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai. Dulu, sebelum ada uang, manusia menggunakan sistem barter sebagai alat tukar. Misalnya, petani menukarkan hasil taninya dengan hasil kerajinan tangan, atau seseorang menukar daging dengan sayur, dan sebagainya. Meskipun sistem ini berfungsi, tapi kurang efektif gitu, karena sering terjadi ketidaksesuaian dalam kebutuhan. Misalnya, si A ingin menukarkan daging dengan seikat sayur, tapi dia sulit menemukan orang yang membutuhkan daging. Selain itu, dia juga sulit menentukan nilai tukar. Misalnya, dia bingung gitu, berapa banyak daging yang dia butuhkan untuk ditukarkan dengan seikat sayur, begitupun sebaliknya. Nah, karena keterbatasan sistem barter ini, manusia mulai mencari barang-barang intrinsik yang mempunyai nilai dan dibutuhkan oleh semua orang, seperti garam, kerang, emas, perak. Ini mulai dipergunakan sebagai alat tukar pada masa itu. Sistem ini cukup lama mereka pakai, yaitu sekitar 3000 sebelum Masehi sampai dengan 600 sebelum Masehi kalau nggak salah. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, muncullah uang logam pertama kali di dunia. Koin logam pertama kali di dunia diciptakan oleh Raja Croesus dari kerajaan Lydia yang sekarang menjadi bagian daripada Turki. Koin itu terbuat dari campuran emas dan perak. Nilai dari koin ini ditetapkan dari beratnya logam dan jenis logam yang digunakan untuk membuatnya. Nah, keuntungan dari koin logam ini adalah praktis, mudah dibawa, dan memiliki nilai yang jelas. Lalu selain Lydia, kerajaan Roma, Persia, Yunani juga mulai memperkenalkan atau membuat koin dengan desain dan nilai yang bervariasi. Nah, pada zaman itu, koin menjadi standar utama uang di seluruh dunia. Pada abad ke-7 Masehi, muncullah uang kertas pertama di dunia, yaitu dimulai di Cina pada pemerintahan dinasti Tang. Namun, penggunaan uang kertas ini benar-benar berkembang di saat pemerintahan dinasti Song. Uang kertas ini pertama kali digunakan untuk memudahkan transaksi perdagangan, karena lebih ringan dibawa kemana-mana dibandingkan dengan membawa uang koin. Nah, keberhasilan uang kertas di Cina mempengaruhi negara-negara lain. Sebagian besar negara Asia juga memperkenalkan uang kertas mereka. Hingga akhirnya pada abad ke-17, uang kertas juga digunakan di Eropa. Pada abad ke-16 sampai dengan 18, sistem perbankan mulai berkembang. Bank-bank pertama mulai dibangun di Eropa, seperti Bank of England mulai menerbitkan uang kertas yang dijamin dengan cadangan emas. Uang kertas ini lebih dipercaya oleh masyarakat karena dijamin dengan cadangan emas. Nah, pada saat itulah muncul bank-bank sentral. Jadi bank sentral itu adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi sistem keuangan di suatu negara. Bank sentral ini juga berwenang untuk mencetak uang. Nah, di Indonesia sendiri, bank sentralnya itu adalah BI atau Bank Indonesia. Pada abad ke-19, banyak negara mulai mengadopsi standar emas, di mana uang mereka dapat ditukarkan dengan jumlah tertentu dari emas. Sistem emas ini bertahan hingga awal abad ke-20, yang pada akhirnya runtuh pada Perang Dunia Pertama, ketika negara-negara mulai mencetak uang secara berlebihan untuk membiayai perang. Pada tahun 1944, negara-negara besar dunia menyepakati Bretton Woods System yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia yang dikaitkan dengan emas. Ketika Presiden Richard Nixon mengakhiri keterkaitan dolar Amerika Serikat dengan emas yang dikenal dengan peristiwa Nixon Shock, pada saat itu berakhirlah Bretton Woods System dan dimulailah era mata uang fiat pada abad ke-20. Jadi uang fiat ini adalah uang yang nilainya tidak lagi bergantung pada emas, tetapi berdasarkan kepercayaan pada pemerintah atau bank sentral yang mengeluarkannya. Nah, pada abad ke-21, seiring dengan berkembangnya teknologi,
muncullah uang-uang digital seperti kartu kredit, pembayaran online, cryptocurrency seperti Bitcoin dan sebagainya. Nah, dengan mengetahui sejarah uang, timbullah curiosity atau rasa ingin tahu kita. Apa sih fungsi dan pentingnya uang untuk kita? Fungsi dan pentingnya uang: medium of exchange atau sebagai alat tukar, store of value sebagai penyimpan nilai, unit of account atau sebagai satuan hitung, standard of deferred payment atau sebagai standar pembayaran tunda. Lalu kenapa uang sangat penting untuk kita miliki? 1. Pemenuhan kebutuhan primer atau kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Pendidikan dan pengembangan diri. Dengan uang, kita bisa mendapatkan pendidikan atau keterampilan untuk mengembangkan diri kita. Walaupun belum tentu orang yang edukatif bakalan sukses. Tapi, dengan pendidikan, itu bisa membuka peluang untuk kita dan meningkatkan kualitas hidup kita, keamanan dan stabilitas finansial. Dengan mempunyai uang, memberikan keamanan finansial kita, karena kita mempunyai in cash atau cadangan untuk menghadapi situasi darurat seperti sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Peluang sosial dan ekonomi. Uang juga memberikan akses ke peluang sosial dan ekonomi. Misalnya, orang yang mempunyai uang, dia bisa jalan-jalan, investasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, bahkan mengakses layanan yang meningkatkan kesejahteraan. Pencapaian tujuan dan keinginan. Selain memenuhi kebutuhan dasar, uang juga membantu kita untuk mencapai tujuan atau goals kita dan keinginan kita, seperti membeli barang-barang yang kita suka, berlibur, berbisnis, dan berinvestasi, dan sebagainya. Penciptaan dan penyebaran kekayaan. Karena dengan uang kita bisa berinvestasi, berdagang, atau berbisnis untuk menggulung lagi uang kita menjadi lebih banyak. Pengaruh pada kualitas hidup. Dengan uang, kita bisa memiliki akses ke berbagai layanan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, seperti teknologi, hiburan, dan kenyamanan lainnya. Pengaruh pada relasi sosial. Uang memungkinkan kita untuk berinteraksi sosial, berkumpul dengan orang lain, atau bahkan memberikan dukungan finansial pada keluarga, teman, atau saudara kita yang membutuhkan. Kebebasan dan otonomi. Dengan punya uang, kita bisa memilih hidup seperti apa yang kita inginkan, bekerja di tempat yang kita sukai, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan kita. Di dalam buku Cash Flow Quadrant yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki, beliau membagi cara mendapatkan uang menjadi 4 kuadran. Yang pertama, kuadran E, yaitu orang yang bekerja untuk orang lain. Mereka mendapatkan upah atau gaji sebagai imbalan atas waktu yang mereka berikan, atau yang sering kita sebut sebagai karyawan. Yang kedua, kuadran S atau self-employed, yaitu mereka yang bekerja untuk diri mereka sendiri dan nggak bergantung pada orang lain, seperti pemilik bisnis atau usaha yang dia bekerja sendiri dan dia sendiri juga bosnya, termasuk juga profesional seperti dokter dan pengacara. Yang ketiga, kuadran B atau business owner, yaitu orang yang punya usaha atau bisnis yang mana dia nggak perlu bekerja secara langsung di dalam bisnis itu. Dia membangun sistem supaya bisnis tersebut bisa berjalan tanpa kehadiran dia di bisnis itu. Yang keempat, kuadran E atau investor, yaitu orang yang menginvestasikan uang mereka agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Tapi di kesempatan kali ini saya nggak akan membreakdown cash flow quadrant. Terlepas dari manapun sumber income kita harus mempunyai tujuan, yaitu kesuksesan, especially in finance. Jangan sampai kita ngikut arah angin aja, nggak punya tujuan, nggak tahu arah, nggak punya keinginan untuk maju. Jangan menganggap uang itu hanya sebagai alat tukar, karena uang itu bisa mempengaruhi seluruh hidup kita. Mari kita timbulkan semangat untuk menghasilkan uang. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Di dalam ajaran agama pun kita juga diajarkan untuk berbagi kepada sesama, seperti membayar zakat, membantu orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak ada uang, gimana bisa kita melakukan itu? Memang, make money bukanlah hal yang mudah. Semua butuh proses. Nggak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Bahkan mie instan aja nggak instan. Kita perlu mencari atau merebus air dulu untuk bisa memasaknya. Namun, melalui kerja keras, tentunya diiringi dengan kerja cerdas, disiplin, dan semangat yang tinggi, hopefully kita bisa mendapatkan income yang layak. Ibarat kata pepatah, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Proses nggak akan mengkhianati hasil. Jadi jangan malas dan teruslah berusaha. Seperti yang tertulis dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma syaa, yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.